Halo Sil, saya ada meeting nih, kamu bisa telepon lagi nanti nggak? Bu Ariana pingsan, Pak. Pingsan? Oke Sil. Saya mohon maaf, istri saya pingsan jadi saya nggak bisa ikut meetingnya. Hai Dit. Hai. Tumben kamu siang-siang gini ngajak ketemu sama aku. Ada apa ya? Sebenarnya ada yang mau aku tanyain sih sama kamu. Jadi gini, teman-teman sosialitaku itu ada yang curiga sama tas yang aku jual. Barang dari kamu itu loh. Mereka ngiranya kalau itu bukan barang ori. Ya karena memang harganya jauh lebih miring sih dari pasaran. Sebenarnya emang tas itu ori apa enggak sih, Dion? Maafin aku, Dit. Itu bukan barang ori, tapi itu barang KW premium. Maaf, aku nggak langsung jujur sama kamu. Karena aku udah terlanjur ngeliat kamu tuh bahagia dan semangat. Makanya aku nggak bisa langsung jujur sama kamu. Ibu sih pakai telat makan segala. Jadinya kayak gini kan. Minum dulu ya. Biar anak perutnya. Ya, pelan-pelan. Sayang? Sayang? Kamu kenapa? Sayang? Enggak. Kenapa sih? Ini Pak, Ibu tuh kecapean. Gara-gara banyak kerjaan. Terus jadinya lupa makan. Kayaknya banyak pikiran juga deh si Ibu. Enggak. Lebay aja sih. Aku nggak apa-apa kok. Baik-baik aja. Nggak apa-apa gimana sih? Muka kamu tuh pucet, sayang. Kita ke dokter ya. Ayo. Enggak, jangan ke dokter udah. Pulang aja, pulang aja. Saya enggak. Sayang, kamu dengerin aku, kita ke dokter ya. Enggak, udah di rumah aja, istirahat di rumah, sembuh langsung kok. Udah aku gendong sih. Enggak usah Mas, enggak usah. Beneran nggak apa-apa. Kamu yakin nggak ke dokter, sayang? Iya, yakin. Sil, makasih ya. Makasih ya, Sil. Ya. Aku tahu kamu salah. Aku terima kok resikonya kalau kamu marah sama aku. Karena aku udah bohongin kamu. Siapa yang bilang aku marah sama kamu? Kamu nggak marah sama aku. Ya habis mau gimana lagi? Udah terlanjur juga kan? Kamu juga udah nolongin aku. Emang kamu masih mau dekat sama aku? Walaupun kerjaan aku kayak gini. Dion. Selama aku tahu kamu berbuat kayak gini juga buat aku gak masalah kok. Makasih ya. Yang penting kamu selalu jujur sama aku. Iya, aku akan selalu jujur kok sama kamu. Oh ya, kalau misalnya kamu
mau cerita sesuatu, kamu boleh banget loh cerita sama aku. Aku mau dengerin. Thank you banget ya, udah bantuin aku selama ini. Kenapa aku jadi cemas gini ya, mikirin Mas Galvin sama Ariana? Kayaknya aku harus searching deh. Apa iya Mas Galvin masih suka kayak gini? Kemana sih si Dion? Giliran dibutuhin malah hilang tuh anak. Tapi gimana caranya ya biar gue tetap gak ngehianatin si Dion, tapi tetap jalanin kemauannya Galvin. Aduh, kenapa jadi gue yang pusing gini sih? Udah deh, mendingan gue ikutin kemauan Galvin aja deh. Kayaknya Galvin lebih bahaya nih buat posisi gue dibanding si Dion. Tante. Gak boleh. Lo gak boleh semangat itu ngangkat telepon dari Dante. Lo harus stay cool. Biar dia ngejar-ngejar lo lagi, oke? Ya halo. Ada apa ya kamu nelfon aku? Emang kemarin belum cukup? Sil, saya nggak mau ngebahas soal ini lagi sama kamu. Pokoknya saya minta sama kamu, kita balik lagi seperti dulu, ya? Kayak dulu gimana maksudnya? Kayak dulu kamu setiap datang ke aku karena kamu lagi butuh aja? Enggak. Bukan itu maksud saya. Bukan gitu apa maksudnya? Udahlah, aku gak butuh cowok kayak kamu, Dante. Yang cuma datang di saat kamu kesepian, di saat kamu pengen ada maunya. Aku gak butuh itu. Lagi pula kan kamu udah punya Salin sekarang. Mendingan kamu urusin aja dia. Jangan ganggu aku lagi. Sil. Gue yakin dengan gue giniin Dante, dia pasti lebih ngejar-ngejar gue lagi. Ya nggak bisa begitu juga. Nggak sepenuhnya perempuan tuh bisa disalahin. Nih ya, opak kerupuk sayur, masalahnya adalah gini. Gimana perempuan itu nggak tergoda? Lawang laki-lakinya juga begitu, main kedap-kedip kayak kamu kayak gitu. Ya perempuannya juga nggak bakal mau lah. Nggak sesuai ini loh, sini ya dong. Ada apa ya? Ada apa? Ini madam si Asmin. Pagi-pagi udah ngajakin mojok. Enggak begitu maksudnya Pak. Udah. Gak usah ngomong terus-terusan ya. Sekarang juga Pedro kamu siapin mobil ya. Soalnya saya sama Bapak mau ke tempat Arin ya. Kenapa madam mau ke rumahnya Non Arin? Iya Pak, kamu tuh aja deh. Gini tadi Arin kata Saka mau pingsan, makanya saya sama Bapak mau nengokin. Ayo siapin mobil kalau gitu madam. Iya cepetan. Udah, Bi saya mau siap-siap ya Bi. Tuh kan berarti bener ada masalah deh. Non Arin, sian. Gimana rasanya? Lemas saja sih aku, Mas. Apa-apa kok. Ini lain kali makannya jangan telat ya. Aku ambilin obat buat kamu. Tunggu sebentar ya. Makasih, Mas. Kenapa lagi tuh? Bos lo diantar sama suaminya.
Masih peduli? Salah kalau gue nanya? Ya nggak salah sih. Cuman aneh aja kalau lo peduli. Bu Ariana tuh lagi sakit. Berlebihan banget, kerjanya juga cuma duduk-duduk doang. Pakai bilang sakit. Tuh kan, gue bilang apa? Lo tuh cuma sok peduli. Padahal niatnya cuma mau ngejek Bu Ariana doang. Asal lo tahu ya. Bu Ariana itu nggak cuma duduk doang. Tapi dia juga mikir. Banyak hal yang harus dia pikirin. Sampai dia lupa jaga kesehatannya dia. Dan lo tau gak tujuannya apa? Tujuannya biar perusahaannya ini tuh sukses. Karyawannya bisa kerja, gak kayak lo. Yang cuma pedulin diri lo sendiri. Dan nyinyir kemana-mana. Bisa ngaca nggak sebelum ngomong? Jaga mulut lo, jangan asal ngomong. Jaga mulut gue. Yang harus dijaga tuh cowok lo. Kalau emang dia gak suka sama gue, ngapain dia ngejar-ngejar gue sekarang? Ganggu, tau gak? Sorry nih aku ganggu di jam kerja ya. Sorry banget. Ya ampun Mbak, santai aja lagi. Kayak ke siapa aja deh Mbak Riri. Iya, aku paham kok. Kamu emang orangnya baik banget. Ya sebenarnya aku mau ada cerita sih ke kamu. Lagian aku nggak tahu mau curhat ke siapa, Yun. It's okay. Ya udah, cerita aja Mbak. Mbak Riri mau cerita apa? Aku siap dengerin apapun curhatnya Mbak Riri. Sebenarnya ini soal bestie kamu sih. Temen aku. Siapa Mbak? Ini soal Ariana sama Mas Galvin. Loh, emang mereka berdua ngapain? Ya sebenarnya ini mereka tuh nggak ada apa-apa menurut Mas Galvin sih. Cuman barusan aku kepikiran terus baca artikel tentang laki-laki yang masih keinget sama mantan pasangannya dan itu mirip banget sama Mas Galvin sekarang, Yun. Kok jadi ketawa sih, Yun? Jangan ketawa dong. Enggak, bukan apa-apa. Tapi aku rasa nih Mbak, Galvin itu bukan tipe cowok yang kayak gitu deh kayaknya. Ya, menurut aku Galvin itu bukan tipe cowok yang suka selingkuh. Apalagi selingkuhnya sama Ariana. Aduh Mbak, aku tahu banget Arin tuh gimana, itu nggak mungkin. Gitu ya, Yun? Iya, Mbak Riri nggak perlu khawatir ya. Iya. Makasih ya udah dengerin curhatan aku ya. Iya, sama-sama. Pokoknya kalau butuh teman curhat atau mau cerita apapun, aku siap dengerin. Anytime. Mau nelpon aku, boleh. Atau kalau mau ketemu juga nggak apa-apa, aku temenin nanti. Atau mau nanti malam. Nanti malam juga boleh. Kalau lagi gabut-gabut mau cerita sama aku siap. Gimana nggak curiga? Teleponan sama cowok aja seramah itu. Yaudah Yun, sampai ketemu ya. Nanti kita berkabar, oke? Ya udah. Oke, kabarin ya Mbak. Bye. Bye Yuna. Take care. Ada-ada aja deh Mbak Riri. Ya masuk. Sil. Kak Galvin? Maaf ganggu. Ariananya di mana ya? Bu Ariananya udah pulang Pak sama Pak Saka. Bu Ariana udah pulang. Bapak mau ngapain kesini? Ini saya dengar Bu Ariana lagi sakit, makanya saya kesini mau ngasih dia ini. Tapi orangnya udah nggak ada ya. Kalau gitu, boleh nggak saya titipin kamu? Boleh. Ya, titip sekalian bilangin jangan lupa diminum madunya ya. Oke. Nanti Sister sampaikan. Iya, oke. Makasih ya, Sil. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Mari. Kenapa sih Bu Arin gak sama Pak Galvin aja? Udah baik, kayaknya juga setia orangnya. Ya ampun Sisil, sadar Sil. Kalau Pak Galvin sama Bu Arin, Mbak Riri gimana dong? Mbak Riri kan juga orang baik. Pusing.
Mami Hai, Mi. sayang. Hah? Kamu nggak apa-apa? Udah ke dokter belum, Nak? Nggak apa-apa, Mi. Arin nggak apa-apa kok. Mami kok bisa ada di sini? Tadi Saka kasih tahu katanya kamu hampir pingsan di kantor. Udah, Mami nggak usah khawatir, Mi. Arin nggak apa-apa kok, serius. Arin kayaknya cuman kecapean aja. Ntar Mas Saka tuh lagi ambilin obat. Habis makan, Arin minum obat, istirahat, ntar juga sembuh. Rin, please dengerin omongan Mami ya, Nak. Ya, dengerin deh. Jangan kecapean kayak gitu. Kamu tuh harus peduli juga sama badan kamu. Alarm tubuh kita tuh selalu berbunyi loh, Rin. Kalau lapar, makan. Kalau capek, istirahat. Jangan kerja terus-terusan ya, Nak. Iya, Mi. Arin bakal lebih peduli sama badan Arin. Nah, gitu dong. Tapi ini... Tapi apa, Mi? Saka. Papi? Oh, Papi udah sampai? Iya, Saka baru aja. Oh, Papi sama Mami apa sendiri? Oh ya, sama Mami. Mami sekarang ada di kamar Arin. Oh, udah masuk. Oke, Pi. Kalau gitu Saka mau anterin obat dan makanan buat Ariana ya. Saka, Pipi? Papi mau bicara dengan kamu. Kita duduk sebentar. Iya, Pi. Ngobrol apa nih, Pi? Tapi ini karena kamu bener-bener kecapean aja ya, Nak, atau karena kamu ada pikiran yang berat banget sampai kamu akhirnya sakit. Nggak ada. Nggak ada masalah apa-apa, Mi. Nggak ada masalah yang terlalu berat kok, Mi. Semuanya bisa Arin atasin sendiri. Tenang aja ya, Mi ya. Gini Saka, tadi pagi Ibu Wiryo itu telepon Papi. Dia menceritakan kalau Saka itu melakukan kesalahan yang sama. Kenapa terulang lagi, Saka? Kebiasaan banget sih Bu Wiryo suka ngadu-ngadu ke Papi. Saka akuin Saka teledor. Saka ceroboh. Ya Saka, intinya Saka kurang teliti, Pi. Saka minta maaf sama Papi, Saka nggak akan ulangin kesalahan itu lagi. Seingat Papi, ini sudah yang kesekian kali Saka melakukan kesalahan yang sama. Dulu sekali, Papi itu tahu kamu, kinerja kamu sangat bagus, Saka. Ada apa, Nak? Hah? Apakah ini masalah Arin? Ayo, cerita ke Papi. Bukan masalah rumah tangga Ariana dan Saka, bukan, Pi. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan rumah tangga kita. Saka hanya terganggu akhir-akhir ini, Pi, dengan kedatangan Bu Wiryo dan juga Dante. Terganggu banget. Kamu terganggu bagaimana maksudnya? Ya mereka tuh menekan Saka banget, Pi. Mungkin karena Saka terlalu ditekan, Saka under pressure, Saka kurang fokus. Jadinya Saka kurang teliti, Pi. Dan apalagi sekarang Dante itu selalu mencari-cari kesalahan Saka gitu. Dia seperti mau mengalahkan Saka. Saka tuh di perusahaan jadi merasa sendirian, Pi. Saka dimusuhin semua orang. Iya, Papi mengerti. Tapi Saka, hal semacam itu nggak bisa kamu jadikan satu alasan. Karena itu individu kamu pribadi. Itu nggak bisa diterapkan di dalam perusahaan. Iya, Pi. Ya. Saka bukan menjadikan itu alasan sih, Pi. Tapi gini Saka, maksud Papi. Adanya rasa tekanan itu hal yang biasa di semua bidang usaha. Apalagi di bisnis. Itu hal yang wajar. Itu individu masing-masing. Jadi gini, tekanan itu kadang bukan hanya hadir dari eksternal,
bahkan di internal kita sendiri. Kamu paham maksud papi? Paham, Pi, paham. Oke, papi senang kalau kamu paham. Saka mau minta maaf sekali lagi sama Papi. Saka nggak akan ulangin, Pi. Maaf kalau Papi kecewa sama Saka. Tapi sekarang papi jadi lega ini. Karena ternyata permasalahannya itu bukan karena masalah Arin. Ya, karena yang paling papi khawatirkan itu, Saka, adalah Arin. Papi tidak akan pernah tinggal diam apapun yang terjadi pada Arin. Pasti, Pi. Tapi tenang aja, Saka pasti akan berusaha terus membuat Ariana bahagia, Pi. Saka jamin. Papi pegang ya omongan kamu, Saka. Ya, Pi. Saka mau anterin makanan dan obat buat Ariana ya, Pi? Ayo, papi juga mau lihat Arin. Oke. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, Pi.